Yerusalem, kota suci bagi tiga agama besar. Namun, di balik tembok dan batu-batunya yang kuno, tersimpan jejak luka sejarah yang panjang, jejak imperium, pemberontakan, dan kehancuran yang membentuk ulang identitas sebuah bangsa. Dalam video ini, kita akan menelusuri kembali satu titik balik penting dalam sejarah Timur Tengah, yaitu kehancuran Yerusalem oleh Kekaisaran Romawi pada abad pertama Masehi. Sebuah momen yang bukan hanya mengubah nasib bangsa Yahudi, tetapi juga meninggalkan warisan kompleks yang masih terasa hingga kini di Palestina. Mari kita mulai dari awal luka itu bermula. Perang di Gajah Hari ini adalah peristiwa tragis kontemporer yang mengguncang hati nurani dunia. Namun, konflik ini tidak muncul dalam ruang hampa. Untuk memahami akar historis dari penderitaan Palestina, kita perlu menengok kembali ke abad pertama Masehi, tepatnya saat Kekaisaran Romawi yang menghancurkan Yerusalem, yang kala itu menjadi pusat peradaban dan religiositas bangsa Yahudi. Kisah ini menandai awal dari proses panjang dispersi, dominasi imperium, dan transformasi religius yang masih relevan hingga kini. Pada tahun 66 Masehi, bangsa Yahudi di Yudea memberontak melawan kekuasaan Romawi. Pemberontakan ini dikenal sebagai Perang Yahudi Romawi pertama dan mencapai klimaksnya pada tahun 70 Masehi ketika Jenderal Titus, putra Kaisar Vespasian, mengepung dan menghancurkan Yerusalem. Kuil kedua, simbol utama religius bangsa Yahudi, dibakar habis. Menurut sejarawan Flavius Josephus, ribuan orang tewas dan ribuan lainnya dijual sebagai budak. Peristiwa ini bukan sekedar kekalahan militer, melainkan kehancuran total terhadap struktur religius, politik, dan sosial masyarakat Yahudi di tanah leluhurnya. Titus kembali ke Roma dengan membawa rampasan dari kuil, termasuk menorah emas dan gulungan hukum Taurat. Ia dan ayahnya, Kaisar Vespasian, disambut dalam trium, yaitu perayaan kemenangan Romawi yang sangat megah. Trium ini diabadikan dalam lengkungan Titus yang menggambarkan iring-iringan para tawanan Yahudi dan artefak suci. Harta rampasan dari Yerusalem digunakan untuk membiayai pembangunan Koloseum, dan pajak yang sebelumnya disetorkan umat Yahudi untuk kuil, kini dialihkan ke Piscus Judaicus, ke kas negara Romawi. Bukti transformasi dominasi spiritual menjadi dominasi politik dan ekonomi. Dari kehancuran Yerusalem tidak membunuh keyakinan. Ada seorang rabi terkemuka, yaitu Yohanan bin Zakkai, mendirikan pusat studi di Yavne dengan izin Kaisar Vespasian. Di sanalah ajaran-ajaran agama Yahudi direformulasi. Karena tidak ada lagi tempat pengorbanan di kuil, bentuk ibadah berubah menjadi fokus bergeser ke doa, studi Torah, dan praktik etis. Yang menjadi dasar Yudaisme rabbinik, bentuk Yudaisme yang bertahan hingga sehari ini. Sementara itu, komunitas Kristen Yahudi yang masih terhubung dengan tradisi Yudaisme mulai berkembang dan perlahan memisahkan diri, terutama setelah kehancuran pusat ritual Yahudi. Kaisar Hadrian yang berkuasa pada awal abad kedua menghapus Yerusalem secara politis dan simbolik. Ia membangun kota Romawi baru bernama Aelia Capitolina dan melarang praktik-praktik Yahudi seperti khitan. Kebijakan ini memicu pemberontakan Bar Kokhba pada tahun 132 sampai 135 Masehi yang diyakini oleh sebagian sebagai Mesias. Namun pemberontakan ini juga dipadamkan dengan sangat brutal. Menurut catatan Cassius Dio, lebih dari 580.000 orang Yahudi terbunuh, ratusan desa dimusnahkan, dan banyak yang dijual sebagai budak. Hadrian melarang orang Yahudi memasuki Yerusalem dan mengganti nama provinsi Yudea menjadi Palestina sebagai upaya menghapus jejak etnik Yahudi dan penghapusan memori kolektif yang disengaja oleh imperium. Dari periode inilah dimulai diaspora Yahudi secara luas, yang dimana komunitas Yahudi hidup terpencar tanpa pusat ritual di Yerusalem. Namun, perlu dicatat, penghancuran kota dan penghapusan nama bukan hanya tentang kekuatan militer, tetapi tentang bagaimana kekuasaan mengontrol narasi sejarah dan ruang sakral. Apa yang terjadi di Yerusalem 2000 tahun lalu adalah contoh klasik bagaimana imperium memanfaatkan kekerasan untuk mengontrol memori, identitas, dan tanah. Dan banyak
Padahal gema sejarah itu masih terasa hingga hari ini, di tanah yang sama, di antara rakyat yang sama-sama meyakini kesucian Yerusalem. Sejarah bukan hanya sekedar masa lalu, ia adalah cerminan masa kini. Kehancuran Yerusalem pada tahun 70 Masehi bukan hanya peristiwa militer, melainkan titik balik historis yang menggambarkan bagaimana imperium dapat menghancurkan struktur identitas suatu bangsa melalui kekerasan, simbol, dan penghapusan ruang sakral. Dampaknya tak berhenti di masa itu, ia memicu diaspora, reformulasi agama, dan perubahan demografis yang bertahan selama ribuan tahun. Bahkan, keputusan untuk mengganti nama Yudea menjadi Palestina menjadi salah satu langkah politik Romawi yang mengaburkan memori etnis Yahudi dan memunculkan babak baru dalam dinamika kawasan tersebut. Dengan memahami momen ini secara historis, kita tidak hanya melihat masa lalu, tapi juga belajar bagaimana kekuasaan dan identitas saling bertaut, dan mengapa Tanah Suci tetap menjadi pusat pergolakan hingga hari ini.